Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Afrian dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif angkatan 25. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil observasi saya di SMK mengenai etika profesional guru otomotif di SMK Negeri 1 Sedayu yang beralamatkan di Argomulyo, Sedayu, Bantul. Nah, setelah saya melakukan observasi, saya mendapatkan data-data yang akan saya bahas tuntas. Nah, yang pertama adalah gambaran pembelajaran praktik otomotif. Nah, materi yang diberikan adalah tune-up dan pengecekan kelistrikan. Nah, pada awal pembelajaran sebelum masuk ke praktik, guru itu memimpin berdoa dan juga dilanjut dengan absensi. Kemudian setelah pembukaan dengan doa tadi dengan absensi, kemudian dilanjut dengan menyampaikan tujuan praktik agar siswa memahami kompetensi yang akan dilakukan untuk praktek ini. Nah, setelah menyampaikan tujuan praktiknya, kemudian guru mengecek alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu safety, dan juga yang penting adalah wear pack. Nah, kemudian setelah mengecek APD, dilanjut dengan menjelaskan SOP atau standar operasional prosedur dan juga prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebelum praktek dilaksanakan. Nah, itu penting karena SOP adalah standar operasional. Nah, tanpa SOP mungkin siswa itu akan kebingungan harus mau ngapain, setelah ini mau ngapain. Nah, dengan SOP ini dijelaskan oleh guru, nah siswa diharapkan paham akan praktek yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, setelah kegiatan awal pembelajaran kemudian masuk ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini guru mendemonstrasikan langkah kerja, tune-up mesin, dan pemeriksaan kelistrikan. Nah, setelah pembukaan tadi, guru tidak langsung melepas siswanya untuk praktek sendiri, tetapi guru mendemonstrasikan langkah kerja tune-up supaya siswa itu paham dan mengerti bagaimana tune-up itu dan bagaimana cara memeriksa kelistrikan. Nah, setelah mendemonstrasikan langkah kerja tadi, siswa menggunakan job sheet sebagai panduan kerja. Nah, setelah dijelaskan dan didemonstrasikan, kemudian siswa dipandu oleh job sheet. Job sheet berupa panduan untuk apa yang akan dilakukan dan juga data-data apa yang akan diambil dari praktik tersebut. Nah, kemudian guru membimbing setiap kelompok memberikan penjelasan tambahan bagi siswa yang kesulitan. Nah, ini sering terjadi karena siswa itu kadang kesulitan. Ada siswa yang sekali dijelaskan langsung paham, ada juga siswa yang butuh beberapa kali dijelaskan dan harus diperhatikan lebih. Nah, disinilah peran guru, yaitu membimbing dan memberikan penjelasan tambahan bagi siswa yang merasa kesulitan ataupun belum memahami apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, siswa menggunakan alat praktik seperti multimeter, kunci pas, dan alat ukur lainnya sesuai instruksi dari job sheet. Nah, guru tetap melakukan pengawasan dan dari jarak tertentu, namun siap menegur jika siswa ada yang bercanda dan tidak fokus. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman karena guru tidak langsung melepaskan siswanya untuk praktek sendiri tanpa pengawasan dari guru tersebut. Karena pengawasan itu penting untuk menjaga siswa itu tetap fokus dan juga terhindar dari kecelakaan kerja, teman-teman. Nah, lanjut ke nomor 3, yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu yang pertama adalah siswa dibariskan terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil praktik yang mereka lakukan, baik dari segi keterampilan maupun sikap kerja. Nah, evaluasi ini penting untuk memperbaiki dari siswa itu sendiri, dari sikap maupun apa yang dilakukan pada saat praktik tersebut. Nah, setelah memberikan evaluasi, guru memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kesulitan apa yang mereka hadapi begitu.
Kemudian mengecek kembali kondisi alat praktik dan memastikan tidak ada yang kurang ataupun hilang. Nah, ini penting dilakukan untuk mengecek kembali alat-alat apa yang tadi dipinjam dan apa saja alat yang mungkin rusak ataupun hilang seperti itu. Nah, setelah mengecek alat, kemudian siswa membersihkan area bengkel yang dilakukan praktik tadi. Ya, setelah pembersihan tersebut selesai, kemudian guru menutup pembelajaran dengan refleksi singkat dan motivasi agar siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab ke depannya. Mengajak siswa berhubungan penyebab keterlambatan. Nah, diskusi tersebut akan menumbuhkan kesadaran siswa agar tidak terlambat di kemudian hari. Lanjut kasus etika pendidikan. Nah, kasus yang saya amati adalah siswa bercanda dan kurang serius saat kegiatan praktik berlangsung. Beberapa siswa terlihat tidak fokus, berbicara di luar konteks, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi teman sekelompoknya. Nah, yang terlibat dalam kasus tersebut adalah guru dan juga siswa. Nah, siswa yang melakukan pelanggaran berupa bercanda ataupun tidak disiplin, kemudian guru sebagai pengawas dan pembimbing yang bertanggung jawab menjaga suasana praktik agar tetap kondusif. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional siswa dalam mengikuti pembelajaran praktik. Nah, sikap bercanda di area bengkel bertentangan dengan nilai etika kerja industri yang menuntut keseriusan, fokus, dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, resiko yang bisa muncul dari kasus ini adalah keselamatan kerja terancam karena bercanda dapat menyebabkan kelalaian saat menggunakan alat atau mesin. Nah, yang kedua adalah kerusakan fasilitas bengkel jika siswa tidak hati-hati dalam menggunakan peralatan. Kemudian gangguan proses pembelajaran karena siswa kehilangan konsentrasi. Yang terakhir adalah pembentukan karakter negatif yang tidak sesuai dengan budaya kerja industri. Nah, lanjut ke tantangan guru otomotif di era digital. Nah, yang pertama adalah penggunaan teknologi kendaraan dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui dalam teknologi otomotif itu berkembang sangat pesat. Nah, perkembangan teknologi kendaraan yang semakin pesat seperti sistem electric full injection, electric vehicle, sensor, dan scanner digital. Nah, guru otomotif menghadapi tantangan untuk menjelaskan teknologi ini kepada siswa meskipun fasilitas sekolah belum sepenuhnya mendukung. Hal ini menuntut guru untuk kreatif dalam menyampaikan materi dengan simulasi ataupun penjelasan teoritis yang relevan. Nah, pada kasus ini adalah teknologi yang terus berkembang, tetapi di sekolah itu ada gap antara industri dengan sekolah, yang mana teknologi di sekolah itu belum memenuhi standar industri ataupun hampir menyamai saja, belum mengimbangi teknologi yang ada di industri. Nah, ini adalah tantangan dari seorang guru untuk bagaimana menyampaikan materi tanpa perlu adanya praktik. Jadi penyampaian materinya hanya sebatas teori saja, karena kita ketahui bahwa belum semua sekolah itu mempunyai teknologi-teknologi yang terbaru. Kemudian kesiapan guru dalam menjelaskan teknologi otomotif. Nah, guru harus terus memperbarui pengetahuan agar tidak tertinggal. Nah, berdasarkan wawancara saya di SMK Negeri 1 Dayu, itu berusaha mempelajari teknologi kendaraan listrik dan menjalin kerjasama dengan industri agar pembelajaran tetap sesuai dengan kebutuhan kerja. Nah,
tantangan yang ada di sana adalah keterbatasan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan dan juga sertifikasi guru. Nah, ini adalah tantangan guru ya, karena kebutuhan dengan dunia industri itu cukup tinggi karena teknologi terus berkembang, tetapi sekolah belum memadai untuk melakukan praktek dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, kemudian penggunaan media pembelajaran digital. Nah, perkembangan teknologi membawa transformasi signifikan pada proses pembelajaran di teknik kendaraan ringan, khususnya pada penggunaan media pembelajaran. Nah, media penggunaan pembelajaran ini yang saya lihat kemarin adalah menggunakan video edukatif dan juga menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajarannya. Yang keempat adalah penggunaan HP siswa dalam pembelajaran. Nah, handphone merupakan salah satu bentuk pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini. Nah, banyak manfaat dan juga banyak kelemahan yang akan ditimbulkan dari penggunaan HP ini. Nah, ada dua sudut pandang, ya, sudut pandang tentang negatifnya dan juga positifnya. Nah, positifnya adalah siswa itu dapat mencari di internet mengenai ataupun saat kesusahan ataupun kekurangan informasi, mereka bisa mencari lewat internet seperti itu. Tetapi itu akan menimbulkan dampak negatif karena tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tersebut akan membuka sosmed seperti itu ataupun membuka lain-lain yang itu di luar konteks pembelajaran, seperti membuka WhatsApp ataupun membuka TikTok, Facebook, dan lain-lain. Nah, itu justru akan mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, kesenjangan fasilitas sekolah dengan teknologi di industri. Nah, sekolah berusaha menyediakan peralatan praktik yang mendekati standar industri, tetapi perkembangan teknologi otomotif yang sangat cepat dan membutuhkan biaya yang besar, akibatnya terdapat kesenjangan antara fasilitas sekolah dengan teknologi terbaru yang ada di industri. Nah, tantangan ini membuat guru harus kreatif memanfaatkan alat yang tersedia agar siswa tetap memperoleh pengalaman yang relevan. Yang terakhir adalah kebutuhan guru untuk terus memperbarui kompetensi. Guru otomotif dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, hal ini mencakup mengikuti pelatihan, seminar, dan juga menjalin kerjasama dengan industri. Ya, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara tugas mengajar, pengembangan diri, dan keterbatasan fasilitas di sekolah tersebut. Lanjut ke dilema etika dan solusi. Guru otomotif menghadapi dilema ketika ingin mengajarkan perkembangan teknologi terbaru seperti kendaraan listrik, sistem EV, dan lain-lain, namun fasilitas di sekolah belum sepenuhnya mendukung teknologi tersebut karena keterbatasan biaya dan sarana. Nah, solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah yang pertama adalah mengajarkan teori saja tanpa praktik langsung sehingga siswa hanya memahami konsep dasar. Nah, karena keterbatasan biaya dan sarana, nah, guru itu hanya mengajarkan teorinya saja sehingga siswa itu memahami basic ataupun konsep dasar dari teknologi tersebut. Nah, yang kedua adalah menggunakan simulasi atau media digital seperti video, modul, atau LMS untuk menggambarkan teknologi terbaru. Nah, selain mengajarkan teori, guru juga bisa menggunakan simulasi digital seperti video interaktif ataupun modul PowerPoint dan juga LMS seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas yang ada meskipun belum sepenuhnya sesuai standar industri dengan penyesuaian metode pembelajaran. Nah,
Solusi yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan industri agar siswa bisa belajar langsung menggunakan fasilitas modern di luar sekolah. Nah, kerjasama dengan industri ini sangat penting karena siswa bisa magang di industri tersebut agar bisa merasakan langsung untuk menggunakan fasilitas modern yang ada di industri tersebut. Nah, lanjut ke refleksi sebagai calon guru otomotif. Nah, yang pertama adalah guru adalah teladan, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah peran guru yaitu membentuk karakter kerja industri. Nah, yang nomor tiga, nilai profesional, ada disiplin, keadilan, tanggung jawab, dan komunikatif. Yang keempat adalah pentingnya ketiga, kedisiplinan, keadilan, dan juga tanggung jawab. Yang kelima adalah tantangan guru otomotif di era digital. Yang keenam adalah kompetensi calon guru, yaitu harus memahami teknologi terbaru, pedagogi, etika, dan keterampilan digital. Yang terakhir kita masuk ke simpulan dan juga rekomendasi. Nah, simpulan yang pertama adalah guru berperan penting untuk membentuk sikap, disiplin, tanggung jawab, dan budaya kerja di industri. Yang kedua, guru menekankan penggunaan APD, SOP, dan prinsip K3. Yang ketiga adalah kasus siswa bercanda saat praktik menunjukkan pentingnya pengawasan dari guru. Yang keempat adalah guru menghadapi tantangan perkembangan teknologi otomotif dan keterbatasan fasilitas. Yang kelima adalah dilema etika, guru ingin mengikuti teknologi terbaru tetapi keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Yang keenam adalah solusi. Nah, kombinasi media digital dan kerjasama industri mungkin bisa dilakukan untuk dilema yang mengenai teknologi terbaru tetapi fasilitas sekolah terbatas. Nah, solusi ini mungkin bisa diterapkan. Nah, kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi untuk guru yaitu terus memperbarui kompetensi melalui pelatihan dan juga kerjasama dengan industri. Nah, untuk siswa adalah lebih meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap profesional. Untuk sekolah adalah menambah fasilitas praktik sesuai perkembangan teknologi otomotif. Yang terakhir untuk mahasiswa calon guru menjadikan observasi sebagai refleksi identitas profesional dan persiapan menghadapi era digital. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai hasil observasi saya di SMK Negeri 1 Sedayu. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.